kita nih kadang-kadang tuh suka menormalisasi. Tidak hanya di dalam diri, tetapi di luar diri. Banyak hal yang dinormalisasi gitu. Ya. Padahal semua sudah ada aturan mainnya, padahal semua sudah ada hukumnya, padahal semua itu sudah tersusun rapih. Tapi kadang-kadang kita masih menormalisasi yang di luar sistem. Ya. Jadi secara esensi seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau hidup kita tuh kayaknya ngulang mulu, susah mulu, ya kan? Nah mungkin kita tuh terlalu banyak urusan yang dinormalisasi, yang sebenarnya urusan-urusan itu sudah diatur sesuai sistem gitu loh, ya. Sehingga kita nih nggak bisa kembali menjadi gitu. Terima kasih Bante. Waduh, ada Bante ini. Bante puasa kah hari ini? Ya wes, kita mulai guys. Jadi sejak kehadiran dirimu di kehidupan ini, itu dirimu tuh sudah mempunyai sebuah tujuan ya, yang sudah kau tentukan sendiri, dan juga list-list yang harus kamu pelajari agar jiwamu bisa bertumbuh sampai masa waktu ragamu ini selesai masa pakainya. Ya. Jadi menurut dongeng ya guys, menurut dongeng. Menurut dongeng tuh kita tuh sebenarnya sebelum hadir di sini itu sudah ada yang namanya tujuan dan juga daftar belanjaan. Ya. Menurut dongeng. Nah, kalau di dongengnya itu disebut sebagai yang namanya kontrak jiwa. Oke. Nah, yang namanya kontrak ya, itu terdiri dari beberapa variabel: persetujuan, kesepakatan. Ini sama ya. Kurikulum sama tujuan. Ya. Menurut dongeng. Oke. Ya, persetujuan, kesepakatan sama nggak ya? Ya, lebih kurang lah ya. Nah, jadi sebenarnya itu kita ini punya yang namanya list-list yang harus kita pelajari, yaitu kurikulum. Ya, daftar pembelajaran yang perlu kita checklist satu-satu. Ya. Sering lupa banyak analisa kekurangan diri. Weh, dalam nih Bante nih. Ngeri kalau Bante ini kalau udah ngopi, ngeri ini. Ya. Jadi menurut dongeng sebelum kita hadir di sini sudah ada kontrak. Yang dimana ini sebuah disepakati bersama. Jadi nggak ada paksaan guys. Ya, nggak ada paksaan. Kamu mau belajar apa? Udah ada kurikulumnya. Kelasnya udah disiapin. Kamu mau belajar sama siapa? Udah disiapin juga gurunya. Ya. Kamu mau apa namanya? Mau merasakan apa? Udah disiapin masakannya. Ya. Tinggal kamu itu belajar lewat yang namanya mengalami gitu. Ya. Oke, termasuk belajar dari sini. Di sini kan dongeng doang di sini ya. Kohen cuma bacain dongeng aja, guys. Ya. Ya. Namun, yang menarik adalah soal prosesnya. Proses dalam belajar dan juga bertumbuh. Nah, ini menarik nih prosesnya ini nih. Karena kita harus memulai prosesnya itu dari titik awal lagi. Mengikuti aturan-aturan main yang sudah ada di sekolah bumi. Salah satunya yaitu soal lupa. Soal siapa aku. Nah, lucu ya. Ternyata ya, menurut dongeng,
jiwa hadir di sini itu setuju untuk lupa. Nah lo, ya kan, ya kan, nah lo, kok iso gitu kan? Nah, itu menarik ya. Terus udah itu, ternyata kurikulumnya adalah supaya nginget lagi soal siapa aku gitu. Nah itu baru benar tuh kata Bante. Kalau inget nanti nggak belajar ya. Langsung stempel lulus ya. Aduh. Ya. Tapi kan seru ya. Gitu kan seru. Kontraknya itu hanya untuk kembali menjadi nginget gitu loh. Ya. Makanya itu yang disebut sebagai sadar. Nah, memang ya, kelihatannya itu seperti sebuah ironi. Emang ironis ya, ironi yang berujung ke dramatis di awal. Memang di awal tuh, di awal sebelum awakening tuh hidup tuh kayak film yang genrenya itu soal drama tragedi guys, ya. Sadar cepat. No iya beneran udah dibilangin suruh minta petua, udah bilangin suruh merit, cari istri, udah selesai gitu. Ya, jadi di awal sebelum awakening itu, ya, ceritanya itu drama tragedi guys, ya. Putus cinta, ketipu pinjol, terus udah itu kalah judol gitu loh. Wah aneh-aneh deh, gitu, aneh-aneh ya. Pokoknya aneh-aneh pokoknya ya. Kayaknya nih filmnya kayaknya perannya adalah drama tragedi. Ini kagak ada yang bener gitu loh. Nah di awal seperti itu guys, di awal. Ya. Nah, namun disitulah seni dalam proses tumbuh kembang jiwamu. Ya tersesat di Oyo bener. Jangan curhat dong Ari. Namun disitulah seni dalam proses tumbuh kembang jiwamu untuk belajar sebanyak-banyaknya lewat sensorik dari raga ini di waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, waktu yang sesingkat maksudnya gimana? Sampai di saat tubuh fisik ini selesai. Ya. Oke. Nah, sekali lagi menurut dongeng ya guys, menurut dongeng kita ini punya 7 lapisan tubuh. Ya. Soal ini deh. Oke. Dari sini kesadaran ini menuju ke kesadaran. Ini soal kesadaran nih. Ya. Nah, artinya apa? Artinya ya, semakin kita mengenal diri, maka kita akan semakin mengenal sensorik lainnya. Ya. Di saat level kesadaranmu ada di sini, hanya di ranah tubuh fisik, maka kamu hanya sadar soal panca indera, 5 indera. Sensorik lainnya nih, kalau kamu sadar. Oke? Nah, tetapi belajar kesadaran itu juga berlomba dengan yang namanya masa pakai raga ini, tubuh fisik ini. Kalau ini udah selesai, ini semua nggak guna. Jadi begitu pentingnya raga ini. Tetapi kadang seringkali dianggap nggak penting gitu loh. Jadi raganya nggak diurus, ya kan?
organ-organnya juga nggak disayang gitu. Otomatis apa? Masa pakainya sebentar. Makin lama makin susut sampai di titik kesadaran atas tubuh-tubuh ini nggak pernah tersentuh gitu loh. Ya, jadi kita cuma kejebak di sensorik 5 indera itu aja. Padahal sejatinya ya, kamu itu melampaui tubuh fisik. Ya, tubuh fisik yang dimana dia ini terperangkap dalam dimensi ruang dan waktu. Tetapi ada loh ya, tubuhmu itu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga sensorik-sensoriknya pasti 5++. Ya. Plus-plusnya jangan plus-plus yang aneh-aneh loh ya. Paham ya? Nah, jadi semakin kamu melampaui kesadaran soal siapa aku ini, makin kamu kenal dirimu, maka kamu akan mengenal sensorik-sensorik lainnya. Yang dimana itu sebenarnya ada di dalam kontrak lewat yang namanya kurikulum, sehingga kurikulum ini membantu kamu mencapai tujuan. Oke? Tujuan akhir. Ya. Makanya kan orang yang tanda kutip melakukan yang namanya pembelajaran soal mengenal dirinya dia, nanti dia akan bisa bertumbuh kesadarannya. Minimal itu dia bisa mengenal tubuh-tubuh lainnya. Minimal. Kenal dulu. Ya, apalagi sampai bisa merasakan, mengalami dan merasakan. Wah, itu canggih berarti. Ya, level kesadarannya bisa dibilang oke. Gitu. Ya. Artinya banyak sekali kurikulum yang sudah dicontreng, di checklist gitu. Tetapi ya, kurikulum ini sebenarnya menggambarkan soal perjalanan dari gelap menuju terang secara esensi. Ya. Oke? Nah, makanya teman-teman tuh kalau lagi belajar kesadaran tuh dominannya kemana fokusnya? Keluar diri atau ke dalam diri? Gitu. Ya. Nah, itulah yang nanti akan merubah. Ya. Itulah yang akan merubah yang namanya itu jenis judul filmnya lah, jenis filmnya lah. Ya. Dari yang drama tragedi bisa ujung-ujungnya sih kalau dari perjalanan Cohen, hidup itu drama komedi kok sebenarnya. Karena semakin sadar kita semakin bisa ketawa gitu loh, ketawain diri sendiri tapi lo ya. Ya makin dia sadar jadi ketawa. Kok goblok banget ya gue ya. Aduh, bisa bucin gitu. Ya. Wede, ini Bante ngomongin cinta mulu nih. Wah, ngeri banget nih Bante nih. Aduh, ya. Ya, jadi kesadaran di raga ini adalah titik awalnya. Tetapi jikalau kamu makin mengenal dirimu, mungkin kamu bisa ya menyadari adanya tubuh-tubuh lainnya. Kenapa? Karena semua pembelajaran itu hanya bisa ditemukan esensi kesadarannya lewat mengalami. Gitu loh. Ya, mengalami. Nah, jadi ada sebuah perjalanan ya. Di saat di umur tertentu
sampai ke titik tujuan, dia itu mengalami yang namanya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berpotensi membawa level kesadaran kamu bertumbuh. Baru potensi lo ya. Bukan berarti kamu ngalamin pasti sadar, enggak juga. Kadang-kadang kita ngalamin yang pengulangan-pengulangan, ya tetap aja nggak sadar-sadar gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau untuk bisa sadar, nah menurut Cohen tuh subjektif lo ya, itu dibutuhkan 2 variabel guys. Dibutuhkan 2 variabel untuk bisa sadar. Apa aja? Nggak cuma pengalaman, tapi juga pengetahuan. Yang dimana baik pengalaman itu dan pengetahuan saling mengkonfirmasi. Apakah pengalamannya dulu dialamin, terus dia cari pengetahuannya terus terkonfirmasi, atau sebaliknya pengetahuannya udah tahu, tapi pengetahuan itu nanti akan membawa menuju ke sebuah pengalaman. Gitu. Ya. Tetapi fungsi dari keduanya ini adalah untuk saling mengkonfirmasi lewat proses internalisasi. Nah, makanya proses kontemplasi, refleksi, introspeksi diri, tafakur, disinilah fungsinya gitu untuk meng-cross check antara pengalaman dan juga pengetahuan. Gitu. Nah, kalau dia nggak punya pengetahuan, pasti dia ngulang terus. Ya, kalau pengetahuannya doang, tapi terus dia nggak ada pengalamannya, ya pasti tahu tapi kosong. Gitu. Ya. Karena dia nggak bisa dapat konfirmasi ini. Ya. Sesimpel itu guys, belajar kesadaran tuh simple seharusnya ya. Gitu loh. Simple. Jadi teman-teman, kalau merasa ada pengulangan di pengalaman ini, mbok dicari pengetahuannya. Ya. Zaman sekarang yang namanya semesta. Semesta itu sudah mendukung, guys. Apa sih namanya singkatannya? Semesta mendukung apa? Mestakung ya? Mestakung. Kenapa dibilang mestakung? Karena sekarang guys, untuk kamu belajar, itu sudah tidak ada sekat ruang dan waktu. Dulu setengah mati orang harus naik gunung nyari guru. Sekarang tinggal buka TikTok guys. Cohen di Jakarta, kalian ada yang di luar pulau, tetapi tidak terbatas oleh ruang. Di waktu yang sama kita bisa berkomunikasi, saling belajar. Mantap jiwa. Itulah bukti semestakung. Gitu loh. Ya. Jadi belajar kesadaran tuh nggak usah ribet-ribet. Belajar diem, ngamatin. Nanti di situ akan dipertunjukkan. Asalkan kamu istiqomah gitu loh. Konsisten. Nah. Ya kan? Mau dari YouTube silakan. Mau dari buku besok monggo gitu loh. Yang penting adalah pengalaman yang sudah dialami, coba dicari pasangannya. Lalu dikawinkan lewat proses internalisasi. Gitu. Nah, betul ya. Diam kalau cuma sama itu Bante, sama lagi sebat ya kan. Pasti dia diam tuh lagi sebat. Nah, biasanya tuh cross check dia ngawinin. Oh, ternyata aku nggak punya aku belum punya jodoh karena aku nggak ganteng gitu kan. Sadar nggak? Sadar jadinya gitu, konfirmasi.
Aduh, tinggal beli skincare besokannya. Itu kan sadar jadinya, betul nggak guys? Gitu ya. Jadi refleksi diri ya begitu. Berujung ke sebuah kesadaran yang dimana paling tidak bisa membuat diri kita besok itu lebih baik dari diri kita yang kemarin. Simple gitu. Oh, jangan mikirnya, oh saya mau ke surga. Entah dulu guys, entah dulu. Cari jodoh dulu. Kalau masih jomblo, ya, kalau masih jomblo di depan pintu surga pun ya disuruh pulang. Udah kawin belum? Turun dulu. Kamu turun lagi, balik lagi ya. Aduh ya. Nah, gimana nggak Mas Takung tuh? Ya, itu sadar guys, sesimpel itu. Jadi nggak usah ribet. Nah, jadi kita kembali lagi nih ke materinya nih. Jadi esensi kesadarannya adalah belajar lewat mengalami. Tetapi tidak hanya mengalami, seperti yang tadi dijabarkan, kita juga butuh pengetahuannya. Ya, kenapa sih kita mulainya dari sadar gelap dulu gitu, sebelum sadar terang gitu. Ya karena tanpa kita mengalami gelap, kita nggak akan bisa menghargai terang gitu. Ya, begitupun sebaliknya. Apakah pengalaman yang baik ataupun yang buruk? Mengalami apakah pengalaman yang baik ataupun yang buruk gitu. Karena itulah cara paling cepat bagi si jiwa untuk terus memenuhi kodratnya, yaitu bertumbuh. Jadi kodrat jiwamu itu adalah bertumbuh guys. Bertumbuh. Seperti pohon yang didukung oleh semesta lewat cinta kasihnya antara Bapa dan Ibu Bumi. Ya. Nah, izinkan saya berbagi beberapa bocoran soal apa sih rintangan-rintangan yang bisa berujung ke dramatisasi lewat normalisasi. Ya. Nah, konteks di sini nih soal doing sama having nih guys. Ini menarik loh sebenarnya loh. Kalau teman-teman bisa mengamati dan juga membuat banyak sekali catatan. Ya, atau juga yang berujung ke menyadari soal siapa saya lewat kemenjadian atau being. Nih, yang dimaksud doing sama having itu apa? Ya. Doing sama having itu adalah kamu hidup itu untuk kerja, untuk nyari duit, kerja, mendapatkan sesuatu. Gitu loh. Kayak robot guys. Jadinya. Ya, itu normalisasi loh. Ya. Terus normalisasi kedua adalah apa? Dapat duit untuk disimpan. Ya. Kenapa? Ya karena supaya kamu bisa beli barang yang lebih gede lagi. Gitu. Terus nikmatinnya kapan? Nah, ya kan? Happy-nya kapan gitu loh. Kalau dapat, kalau enggak gimana? Nah, itu kan normalisasi yang sudah di-create oleh sistem yang dikuasai oleh segelintiran orang gitu loh. Jadi kita ini hanya jadi robot yang menjalankan program yang sudah diciptakan oleh sistem, dan kita normalisasi kalau hidup tuh memang harusnya gitu. Nah, itu yang bikin kita tuh nggak sadar, gitu loh. Paham nggak? Jadi dalam perjalanan jiwa mengarungi kehidupan di dunia ini akan berpapasan dengan aturan-aturan dan norma-norma sosial serta lingkungan yang sudah disepakati secara bersama, konsensus. Ya. Kalau mau kaya harus jadi dokter, pengacara, ataupun jadi yang namanya itu PNS dulu. Sekarang hidup sudah berubah. Kenapa? Karena semesta sudah mendukung. Makanya kita bisa belajar supaya bisa meng-cross-check pengalaman. Oh ternyata ya, ada sistem ternyata. Nah, jadi yang sudah disepakati secara bersama sebagai strata sosial di lapisan masyarakat di tempat kita berpijak. Dan disinilah program soal normalisasi
itu dimulai terbentuk menjadi sebuah belief system yang hanya menuju ke keseragaman, mudah dikontrol, konsumtif, ketakutan dan cemas atas masa depan, dominan apati yang berujung ke hidup yang bertahan atau survive. Teman-teman sadar nggak? Gak usah jauh-jauh, sekolah aja tugasnya itu sekarang kurikulumnya menyeragamkan. Gitu loh. Menyeragamkan. Gitu loh. Paham nggak? Ya. Kamu tuh diseragamkan. Dan kamu menormalisasi itu. Lalu konteks kamu jiwa yang unik dan otentiknya di mana gitu loh. Paham nggak? Di mana guys? Konteks soal manusia tuh ciptaan Tuhan paling sempurna. Lah di mana guys? Kalau kalian ini menormalisasi ini semua. Yang ujungnya apa? Hanya bertahan hidup. Dari satu tanggal jatuh tempo ke tanggal jatuh tempo berikutnya guys. Ayo ngaku, siapa yang kalau udah dekat tanggal jatuh tempo bergetar jiwanya kalau udah ya kan? Aduh kalau belum ada duitnya. Ayo ngaku, kok host jahat sih, host jujur ini. Ayo, ayo ngaku siapa? Nah, apalagi kalau molor guys nih. Kalau udah molor, ya handphonenya bunyi, nggak dikenal nomornya, udah bergetar jiwanya itu. Aduh, gila gemeter guys. Aduh, kayak gempa kecil. Aduh. Nah makanya disinilah proses normalisasi itu terjadi tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari loh. Dari kecil kita udah diseragamkan guys. Gitu loh. Ya. Potensimu yang unik dan otentik itu ditutup oleh belief system yang sebenarnya hanya untuk agar kita mudah dikontrol. Tapi ini dongeng loh guys ya, dongeng ya. Jangan percaya ini dongeng, fiksi ya. Cerita fiksi ya. Aduh. Kocak. Nah, makanya artinya ya. Makanya saya bilang, sebelum spiritual awakening, hidup kita tuh drama tragedi, guys. Gitu loh. Dari kecil sampai kita gede. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya krisis. Hidup itu cuma soal krisis. Ya. Ini akan masuk di bawah sadar menjadi program yang berujung ke krisis soal eksistensi dan juga identitas diri. Nah, disinilah misidentifikasi diri itu hadir. Pertanyaan soal who am I? Siapa aku sebenarnya? Ya, semakin jelas. Karena kita tuh nggak sadar loh. Loh, aku ini siapa gitu loh. Nah, tahu-tahu udah ada program kerja. Nabung. Ya kan? Sakit gitu ya. Tabungannya habis. Aduh. Ujung-ujungnya apa? Aduh, nyari Bante ya. Bante, aduh gimana nih biar nih saya bisa dapat kerja yang baru gini. Kalau nggak ke Bante, Tuhan hanya jadi tempat untuk minta. Sedih banget guys.
Hanya untuk urusan materi, guys. Transaksional lagi gitu kan. Aduh, ini dongeng loh guys ya. Saya nggak ini loh, cuma dongeng ya. Jadi nggak usah baper ya. Nah, itulah realita dalam kehidupan di Konoha. Ya, Konoha kan dongeng ya. Oke. Jadi krisis krisis eksistensi dan identitas diri hadir nih pada saat kita ini menormalisasi belief system yang sudah diprogram hanya untuk meniadakan potensi jiwamu yang unik dan otentik. Gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau kamu belajar yang namanya agama, ya, di dalam agama itu banyak sekali petunjuk mengenai siapa kamu, mengenai potensimu, ya, mengenai tujuanmu. Mengapa kamu ada di sini? Yang balik lagi ke kesepakatan awal. Gitu. Ya. Soal pembelajarannya, soal tujuannya, soal kesepakatannya. Salah satu kesepakatan di sini adalah apa? Ya. Apa kesepakatan salah satu ini sebenarnya? Ya, udah tahu loh, kita bakal kejebak dalam krisis identitas sama krisis eksistensi. Kita tuh sampai di agama ada klausul ditulis soal apapun yang kamu butuhkan sudah disiapkan. Tapi karena kita diprogram oleh belief system, enggak, kamu tuh harus kerja keras, hidup tuh perjuangan, guys. Mau kaya, enggak bisa santai-santai, guys. Gitu. Kamu harus kerjanya lembur. Kamu harus kerjanya ekstra lagi. Hanya untuk menjadi orang kaya. Ya kan? Padahal udah dibilangin. Ayo. Ini Bante jangan mancing-mancing dong. Masa Bante provokasi, ini kan dongeng. Gimana sih Bante ini? Ya kan? Udah sampai kembang kempis, kayak kagak, tipes iya. Nah, ya. Paham ya? Nah, oke. Jadi kesulitan-kesulitan yang sering terjadi bukannya membuat jiwa belajar dan bertumbuh, malah diri palsu atau ego dan pikiranmu yang mengambil alih untuk sepakat dalam proses normalisasi itu. Jadi ego kamu juga suka pada saat kamu tuh menderita. Pada saat kamu itu krisis eksistensi dan identitas. Ya. Karena di saat kamu kebingungan, ego dan pikiranmu itu atau diri palsu punya kuasa atas dirimu. Ya. Jadi ini soal krisis eksistensi juga soal di dalam diri sebenarnya krisis itu. Bukan hanya di luar pada saat kita ke lingkungan. Ya. Ini Bante nih bener-bener nih. Bante itu harusnya pembawa ini dong. Pembawa ini ketenangan dong. Keheningan. Aduh. Nyalain kompor mulu. Aduh. Nah. Kenapa diri palsu itu mendukung proses normalisasi itu? Ya karena tujuan dari ego dan pikiran hanya untuk mencari titik nyaman, zona nyaman, dan titik aman, zona aman dalam menjalani kehidupan. Dia kalau disuruh bertumbuh, ogah, ngapain gue capek-capek belajar kesadaran? Ngapain gue baca buku tebel-tebel gitu loh?
Ngapain juga gua itu ritual keagamaan. Itu ego tuh. Ego dan pikiran. Karena dia hanya fokusnya ke duniawi guys. Sedangkan ini bukan dari ranah dunia. Nah, paham ya? Artinya kamu di sini cuma numpang lewat. Ya, secara dongeng loh ya, dongeng ntar kok ini lagi di demo nanti kok. Di demo sama ego maksudnya ya. Cuma numpang lewat. Kayak kamu SD-nya di mana? Oh, SD-nya di sana. SDN 3. Ya udah, berarti kamu cuma numpang lewat di SDN 3 di umur tertentu. Di periode tertentu. Ya. Jadi cuma numpang lewat. Berikut beberapa bocoran yang ingin saya sharing agar jiwa tidak terjebak terlalu lama dan dalam ketidaktahuan dan ketidaksadaan. Nah, ini kalau ini pengalaman Cohen lah, sharing aja lah ya. Pengalaman Cohen. Gak berduit, gak boleh. Gak dikasih uang jajan ya. Yang pertama adalah jangan terjebak di ranah doing atau hidup yang hanya sibuk mengejar perolehan semata. Tetapi sadarilah kalau dirimu itu makhluk cahaya yang tidak memerlukan hal apapun untuk bercahaya. Cukup dengan kembali fokus ke pengenalan diri dan menyadari, maka kesadaranmu untuk hadir di present moment sesering mungkin ya semakin kamu akan membuat kamu semakin sadar soal esensi dari dirimu sendiri, dan kamu akan mampu memperoleh apapun yang kamu inginkan tanpa harus bersusah payah. Jadi secara fitrah guys, secara fitrah. Ya. Kembali lagi soal konteks, apa yang kamu butuhkan itu sebenarnya sudah terpenuhi. Masalahnya ego dan pikiran selalu fokus ke keinginan. Ya, selalu fokus untuk perolehan. Gitu loh. Inilah yang membuat hidupmu ini menderita. Ya, sampai kamu lupa soal untuk apa saya ada di sini gitu loh. Untuk apa? Gitu. Oke. Saya ini gedein dong. Kecil banget kayaknya, timpang. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan terjebak dengan di ranah doing. Kalau kamu misalnya punya anak-anak, ya sarankan mereka tuh untuk bekerja jangan terlalu lama di satu tempat. Ya. Perbanyaklah pengalaman, perbanyaklah pembelajaran gitu dari satu perusahaan ke perusahaan berikut. Karena di ujung jalan itu mereka harus kreatif. Ya. Kita semua bahkan harusnya kreatif. Ya. Bukan hanya terjebak mengejar perolehan yang dimana ujungnya lebih beresiko untuk menjadi kehilangan makna. Gimana kayak nggak kehilangan makna guys? Mati-matian ngejar perolehan, belum pasti dapet, tipes iya. Ayo, bengek pula, aduh. Meaningless gak tuh, ya kan? Meaningless pasti gitu. Mulai jahat, enggak. Wah, ini baru bener Bante nih, ya. Ingetin Bante, maaf Bante, maaf. Ya.
Ya, jadi hati-hati terjebak di doing. Doing itu hanya untuk apa? Having. Nah, jadi gini guys. Ada yang namanya di awal itu doing. Terus having. Habis itu kejebak di saving. Nah, siapa yang kayak gini nih? Ya. Ini mama saya sering nyaranin, lu kalau punya duit simpan. Bagus kalau di zaman dia. Kalau di zaman sekarang nggak bagus. Ya. Karena semakin kamu simpan, ya, ketemu inflasi turun terus dia value-nya. Ya. Oke. Nah, ini ego tuh begini nih, muter-muter di sini. Jiwa dia dari having, dia nggak kejebak di saving, tapi dia bisa giving. Gitu loh. Kenapa giving? Kenapa ekspresi jiwa adalah giving? Karena dia mewakili yang namanya itu empati. Yang dimana empati itu adalah bentuk dari cinta. Di saat dia giving, disitulah di saat dia giving, disitulah dia ini akan receiving. Ini udah hukum, guys. Ini udah hukum. Kenapa? Karena menurut Cohen, pada saat kamu, jadi antara giving dan receiving itu, sorry. Antara giving dan receiving itu, dia itu kayak apa? Kayak yang namanya bentar ya guys. Giving dan receiving itu kayak dua mata koin. Nah, ini sadar nggak teman-teman? Antara memberi dan menerima itu dia seperti dua mata koin. Ini paham nggak sampai di sini nih guys? Ya, kenapa dibilang dua mata koin? Ya, kenapa dibilang dua mata koin? Karena di saat kamu memberi, di situ ada hak menempel agar kamu bisa menerima. Disitulah konteks sedekah itu harus dipahami seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu kerjanya hanya doing, having, mendapatkan, terus disimpan, dia akan stay di situ.
Tetapi begitu kamu doing, kerja, having, dapat, terus kamu ada givingnya, di situ kamu akan putar lagi, bisa receive. Kamu giving lagi, receive lagi. Ini perputaran inilah yang bikin kamu itu lama-kelamaan. Ini yang Cohen lakukan. Kenapa Cohen konsisten? Setiap Senin, Rabu, setiap Jumat, konsisten untuk apa? Giving, guys. Cohen tuh giving. Emang Cohen tuh minta kalian kirim koin apa? Kalau mau sih boleh gitu. Nggak nolak sih. Artinya sisi lain dari giving itu berlaku. Iya bener dong. Masa ditolak gitu loh orang ngirim paus gitu. Artinya terbukti kan. Hah? Ini beneran guys. Ini Cohen udah ngalamin. Makanya kenapa Cohen itu konsisten untuk giving walaupun bukan berupa materi, tetapi berupa pengetahuan, pengalaman. Gitu. Makanya kalau teman-teman masih, aduh aku tuh udah susah kok sekarang begini, kerjaan kayak begitu. Udah lu giving sono. Gitu loh. Kenapa? Di saat lu giving, di sisi lain dari mata koin itu adalah receiving. Lu punya yang kayak gini-gini kan keslip nih, nggak nyampe ke sana gitu loh, pendalamannya gitu. Nah waktu Cohen nemu begini loh, kok masa sih digugat sama Cohen? Lewat apa? Lewat praktek. Digugat gitu loh. Beneran nih hukumnya begini. Ya lu coba sana praktek, jangan lu pikirin. Ya wis, oke. Begitu dapet, begitu having, giving. Nggak taunya bener guys, terbukti. Makanya Cohen bisa cerita gini, kalau nggak bisa meyakinkan kalian. Karena ini buat kalian, bukan buat Cohen juga sih. Cohen cuma giving aja. Gitu. Ya, jadi kan hukum itu kan bekerja dengan sendirinya. Di saat kita giving, nanti kita receive. Wah, di sini muter aja terus tuh. Gitu loh. Ya, simple kan? Sebenarnya simple kan? Bener nggak? Daripada kita hanya terjebak dalam yang namanya sistem. Aduh, nempel lagi nih. Nah, ini benar-benar. Ya. Ini simple nih, gambar-gambar gini simple. Cuman kalian pasti iya juga ya. Nah, ya besok mulai praktek lah besok. Rawatnya. Ya, yang penting niat guys. Kenapa? Nah, jadi gini nih, yang menarik gini guys. Kenapa nanti doingnya akan lebih berkurang? Ya. Kenapa doingnya akan lebih berkurang? Karena konteks soal apa yang kamu butuhkan nanti akan dihadirkan. Sudah ada. Nah, makanya pada saat kita fokus untuk ini, untuk giving, nanti akan dihadirkan gitu lewat yang namanya amanah gitu loh. Tinggal istiqomah nggak kita nih untuk giving lagi, receive lagi, muter aja deh terus. Aduh, jadi ngakalin guys, aduh. Aduh, maaf kamu, tuh langsung receiving nggak tuh? Ya kan? Di situ guys, beneran. Ya lo langsung dibuktiin loh. Mestakung lagi ngomong giving receiving gitu kan. Ngeri Cohen receive. Aduh. Kontan. Nah, disitulah guys, tembus. Ya.
Jadi jangan mau menormalisasi lagi. Hidup itu perjuangan. Ya, kita itu harus tuh receiving lagi nggak tuh? Iya, dari ada orange juice lah. Wede, ini baru gitu ya. Bentar guys, verifikasi dulu, verifikasi. Ya. Tuh dikasih donat nggak tuh? Iya, jadi receiving aja. Nah, jadi teman-teman tuh coba belajar ngamatin deh, ya. Jangan terjebak di ranah doing yang ngejar perolehan. Kenapa? Karena kamu itu seharusnya ingat kamu tuh asalnya dari mana gitu loh. Ya. Supaya kamu tuh terlepas dari yang namanya krisis identitas dan juga eksistensi. Kalau kamu udah krisis identitas, di situ tuh kamu tuh kehilangan yang namanya potensi sejatimu yang unik dan otentik. Gitu. Ya. Mau tidak mau apa? Ya, kamu menormalisasi program-program yang kehidupan yang sudah disepakati oleh orang-orang tertentu. Sehingga kita kerjanya itu hanya mengikuti aturan dan kita survive. Simple loh itu loh sebenarnya loh. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah diseragamkan lewat kurikulum agar mudah dikontrol. Kita jadinya konsumtif, dapat duit, udah doing, having, konsumtif, habis lah. Gitu. Ya. Jadinya kekurangan, kecemasan, ya. Ujung-ujungnya survive kita hidupnya. Dari tanggal jatuh tempo yang satu ke tanggal jatuh tempo berikutnya, hanya bertahan hidup. Gitu loh. Dan ini kita normalisasi, guys. Ya, kita anggap itu hal yang lumrah. Ngeri nggak? Gitu loh. Sama halnya dengan stigma-stigma yang sudah keburu lahir lewat proses normalisasi. Ya, salah satunya apa? Soal tanggal kematian. Umur. Wah, lu mau umur 60 mah udah syukur lo. Bonus lewat 60 lo. Tapi juga lu gak bisa jauh-jauh. Nah, itu kalau kita udah menormalisasi itu, selesai kamu. Selesai udah. Begitu 60, program itu main tuh, berjalan tuh dengan sendirinya tuh. Gitu. Ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah biasanya yang terjebak di ranah doing cenderung akan berlanjut ke ranah having. Oh, yang tadi udah doing ngejar having nih. Jadi di ranah ini krisisnya soal hasrat. Hasrat untuk bereksistensi dalam kehidupan lewat mengedepankan keakuan, pride, dan power di kehidupan sosial dan urusan dunia cerminan perilaku having ini. Ya. Tergambarkan lewat mengejar posisi atau jabatan tertentu sebagai bentuk pemuasan egonya sendiri, khususnya soal kekuatan dan kekuasaan atas orang sekitarnya. Ya. Kalau udah mengedepankan ngejar kekuasaan dan juga gengsi, siap-siap kamu itu akan jadi budak atas keinginanmu sendiri. Contohnya apa? Di Rut Pertamina. Gajinya itu 4 miliar guys. Masih aja kurang. Bayangin guys, sedihnya ya manusia. Hah? Nyata di depan mata kita gitu loh. Ya. Ngeri gak? Ngeri. Segitu rendahnya guys. Ya. Jadi
Jadi hati-hati guys, beneran hati-hati. Ya. Apapun akan dihalalkan hanya untuk ngejar perolehan, having. Nggak peduli pokoknya. Yang penting kenyang. Padahal nggak bakal kenyang juga sih. Ya. Nah ini masih mending tapi dia pelaku, ini korban. Sama-sama menderita karena nggak punya makna, tetapi nggak menderitanya naik Mercy gitu. Ya kamu naik Gojek gitu. Aduh gitu ya, lebih baik sih dia karena dia kan punya power ya, punya posisi. Aduh. Pasti ini ketampar terus nih di sini. Aduh, ternyata korban ya. Ya gimana nggak korban? Kita yang beli oplosannya gimana? Nggak korban, udah ngirit-ngirit. Padahal beda 2.000 sama Shell ya kan. Udah ngantri-ngantri, dibohongin pula kan, kurang ajar kan. Makanya sekarang Shell itu rame guys. Aduh, Cohen itu ya nggak mau lah pokoknya Shell ya. Sekarang Shell tuh penuh guys, ngantri. Aduh pusing juga nih kayak beli Pertamax dulu. Aduh, kocak kan, beneran hidup ya, bener-bener hidup ya. Ya. Padahal beda 2.000 dulu nggak mau, sekarang ketahuan ketipu, nggak ada masalah. Ya iyalah. Aduh, ngisi ya, apalagi motor lah ya. Motor EV paling banyak berapa liter sih gitu, ya kan? Kali 2.000 berapa sih? Paling beda 10.000 kalau 5 liter. Tapi ngantrinya bisa 15 menit guys. Aduh. Sekarang sialnya pada rame sekarang ya. Lucu banget loh. Aduh. Ya. Nah yang ketiga. Oke. Ketiga adalah tujuan dari kesadaran adalah menyadari siapa sejatinya dirimu itu. Atau yang disebut sebagai being, yaitu jiwa yang unik dan otentik yang sudah mempunyai kendali penuh atas diri palsu yang sebenarnya hanya alat bagi si jiwa dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi ego dan pikiran itu hanya alat bagi si jiwa dalam mengarungi kehidupan ini. Tetapi karena dia nggak sadar, dia dikuasain oleh alat-alat itu hanya untuk doing dan having. Karena dia nggak sadar. Ya. Nah, serta mampu merangkul. Nah, jadi alat tuh, tugas si jiwa itu adalah merangkul alat-alat ini, alat dan perangkat tersebut sebagai satu kesatuan utuh. Jadi dia harus bisa mengendalikan juga. Sehingga dengan demikian maka koneksi ke dimensi yang lebih tinggi akan hadir dengan sendirinya karena kita sejatinya selalu menjadi bagian dari seluruh alam semesta ini, yaitu kesadaran mikro, makro, kosmos. Ya, jadi sebenarnya kalau kamu bisa menggunakan alat-alat dan perangkat-perangkat yang diberikan, perangkat ini kan sensorik nih, alat, ego dan pikiran. Kalau kamu bisa kendalikan itu, kamu bisa optimalkan alat-alat itu untuk proses tumbuh kembang jiwamu, maka kamu itu akan terkoneksi dengan dimensi yang lebih tinggi, ke kesadaran universal. Ya, atau mikro makro kosmos. Yang keempat, tidak hanya berhenti di ranah jiwa, ada layer yang lebih dalam, yaitu keilahian. Yang dimana kesadaran ini dirimu akan paham kalau tidak hanya terhubung dengan alam semesta, tetapi kita juga punya, ya nggak ada adanya nih, sorry nih. Tapi kita juga punya hubungan khusus yang subjektif
dan eksklusif dengan sang ilahi lewat keilahian. Jadi nggak cuma ada alat ego dan pikiran, tetapi juga ada bagian keilahian kita atau ruh di dalam diri kita yang bisa ya membuat kita terhubung dengan sang ilahi. Gitu. Jadi ada layer kesadarannya, guys. Selama kamu masih survive, kamu nggak bisa langsung ke sini tuh susah. Ngerti nggak? Karena ego itu akan mengintervensi terus, kompor-komporin terus gitu. Ya. Jadi sadarilah untuk berproses setahap demi setahap agar pelan-pelan bisa masuk ke kesadaran yang lebih tinggi. Secara berkala. Karena dirimu sejatinya adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna, bentuk buah cinta kasih, bentuk buah cinta kasihnya yang selalu dibersamai, dituntun, dan juga diarahkan ke tempat tujuan akhir. Gitu. Makanya seperti yang kemarin saya belajar, pertanyaannya adalah, kamu dari mana, sedang di mana, mau kemana? Oke? Masuk nih ya. Nangkap? Paham? Jadi kalau kamu kenal soal siapa saya, maka semua ini akan terbuka dengan sendirinya. Gitu. Ya? Kamu dari mana? Sedang di mana? Mau kemana? Yang tahu siapa? Ya kamu sendirilah. Orang ini perjalanan jiwamu, evolusi jiwamu, pertumbuhan jiwamu. Iya, nanya ke diri sendiri, kenalin diri gitu loh. Ya, jadi hati-hati dengan program normalisasi, guys. Ya. Oke. Di saat kamu dinormalisasi, maka kamu akan diseragamkan. Ya. Oh, udah bisa dong. Kan ini mestakung nih itu. Semesta mendukung. Jadi untuk belajar pengetahuan tuh nggak ada ruang dan waktu. Ya. Nggak ada ruang dan waktu, guys. Jadi ya wis lah. Di cross check kembali ya. Supaya sadar soal melampaui normalisasi. Apa itu program normalisasi? Ya itulah. Nonton The Matrix aja ya. Keanu Reeves, tadi paham. Yang mau naik request ya. Ya. Nah, salah satunya soal ini nih. 7 lapisan tubuh. Jadi kemarin Cohen tuh daftar sekolah lagi. Jadi ada pembelajaran di mana memang Cohen harus belajar sih. Udah 1 tahun ini ketahan maju mundur, akhirnya kemarin udah mantep dapat lampu hijau. Ya gas lah, belajar. Nah begitu masuk kelas ditanyain itu, bingung nggak? Kamu dari mana? Sedang di mana? Mau kemana? Ngeri nggak gurunya nanya gitu? Anjir. Ya kan pineal gland itu kan hanya ini aja, hanya visionnya aja kan, visi. Ya. Ngangong.
Aduh, hari pertama guys. Udah 2 jam aja katanya, ntar lu oleng lagi. Iya siap, oke. Wah, pulang langsung TLR udah. Tapi kalibrasi bagus. Jadi ada sebuah data baru tuh yang tanda kutip tuh mengkonfirmasi lah ya pengetahuan yang dulu gitu. Oh iya bener, paham. Ini kelanjutannya gitu. Oh iya siap. Jadi oke, ini nggak perlu lagi, ya udah itu disimpan dulu gitu. Nah, apa namanya? Pada saat itu tubuh akan mengkalibrasi dia, menyesuaikan dia, butuh waktu. Ya, dulu bisa 2-3 hari guys. Kalibrasi itu bisa 2-3 hari loh dulu loh. Waktu baru-baru belajar, olengnya, koslet. Nah sekarang enggak, sekarang paling ya sejam lah tidur ya, udah balik normal, malah lebih ini lagi. Tubuh tuh begitu dia udah selaras gitu ya, wadahnya makin gede, space-nya makin gede gitu. Beneran, kalau dulu mah bisa 2-3 hari guys. Bengong tuh bisa 2-3 hari, bayangin. Bener-bener kayak ngambang gitu. Pasti nanti dia makin, tubuh akan ngikut. Gitu. Karena kita udah sensitif kan, jadi kita tuh bisa mengenal sinyal tubuh. Tubuh ngasih sinyal, udah yuk tidur, udah yuk bangun gitu. Lucu.